Halo, jumpa lagi dengan Bu Beta. Sekarang kita sudah masuk tema 3. Materi yang akan kita pelajari kali ini bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Pada video kali ini kita akan belajar menggali isi teks eksplanasi dan menyajikannya dalam bentuk peta pikiran menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Pertama, kita akan belajar mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik ilmu pengetahuan, gejala alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang tahapan, langkah, atau proses tentang suatu fenomena dalam masyarakat. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 4. Pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum atau pembukaan, berisi topik atau inti bacaan yang akan dijelaskan prosesnya. Deret penjelas atau isi yang berisi uraian yang lebih rinci. Penutup, berisi kesimpulan atau pendapat singkat dari penulis. Kedua, informasinya berdasarkan fakta atau kenyataan. Ketiga, faktanya memuat informasi yang bersifat ilmiah. Dan yang keempat, isi teks bersifat informatif. Bagaimana cara menemukan informasi dari teks eksplanasi? Ada 2. Yang pertama, kita harus membaca dengan cermat. Yang kedua, menjawab pertanyaan menggunakan kata tanya yang kita kenal dengan istilah 5W plus 1H, yaitu apa atau what, siapa who, di mana where, kapan when, mengapa why, dan bagaimana how. Perhatikan contoh teks eksplanasi di bawah ini. Berdasarkan teks tersebut, bisa kita lihat pada paragraf pertama biasanya berupa pernyataan umum. Paragraf berikutnya deret penjelas atau isi, dan paragraf terakhir biasanya berupa penutup atau kesimpulan. Berdasarkan contoh teks eksplanasi sebelumnya, kita bisa menuliskan informasi pentingnya dalam bentuk peta pikiran sebagai berikut. Judul teks selalu kita letakkan di tengah, sejarah perkembangan roda. Kemudian, kita menuliskan informasi penting dari teks menggunakan kata tanya. Misalnya, siapa pengguna roda pertama kali? Jawabnya, bangsa Sumeria. Kapan Charles Goodyear menciptakan ban dari karet? Berdasarkan teks, jawabnya tahun 1839. Bagaimana perkembangan ban pada tahun 1845? Diciptakan ban berisi udara oleh Thomson dan Dunlop. Lalu, apa manfaat penemuan roda? Berdasarkan teks, kita bisa mengetahui manfaat penemuan roda yaitu mempermudah pekerjaan dan mempersingkat waktu perjalanan. Materi kedua, menulis informasi penting dari teks eksplanasi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kalimat efektif bisa diartikan sebagai kalimat yang ditulis sesuai dengan kaidah atau aturan tata bahasa yang baik, lengkap dan sesuai, serta menggunakan tanda baca yang tepat. Ciri-cirinya menggunakan kata baku, tidak bermakna ganda, dan struktur kalimat minimal mengandung subjek dan predikat. Tujuan kalimat efektif yaitu mempermudah pembaca dalam memahami informasi dari teks eksplanasi. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini.
Para siswa dan siswi dimohon untuk segera masuk ke dalam kelas. Kalimat ini termasuk kalimat tidak efektif, sebab para berarti jamak, siswa dan siswi juga berarti jamak. Maka kalimat efektifnya menjadi para siswa dimohon untuk segera masuk ke dalam kelas. Lalu, gitar adalah merupakan alat musik kesukaan Benny. Kalimat ini termasuk kalimat tidak efektif. Adalah dan merupakan maknanya sama, sehingga kalimat efektifnya gitar adalah alat musik kesukaan Benny, atau gitar merupakan alat musik kesukaan Benny. Kita tidak bisa menggunakan adalah dan merupakan dalam satu kalimat karena artinya sama. Berikutnya, agar supaya pintar, kita harus rajin belajar. Agar dan supaya maknanya sama, maka kalimat ini termasuk kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya, agar pintar kita harus rajin belajar, atau supaya pintar kita harus rajin belajar. Berikutnya, sepeda ayah yang antik itu dijual dengan harga yang murah. Sepeda ayah yang antik di sini bermakna ganda, yaitu sepeda yang antik atau ayah yang antik. Maka kalimat ini tidak efektif. Kalimat efektifnya, sepeda antik milik ayah dijual dengan harga yang murah. Kosakata baku artinya kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia, PUEBI dan KBBI. Cirinya tidak terpengaruh bahasa asing dan bahasa daerah, tidak menimbulkan arti yang rancu, digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kosakata baku digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara formal atau resmi. Pada percakapan non-formal seperti berbicara pada teman, kita menggunakan kosakata tidak baku. Perhatikan contoh kosakata baku dan tidak baku di bawah ini. Aktivitas, jika menggunakan F, ini merupakan kosakata tidak baku. Sedangkan kosakata bakunya aktivitas menggunakan V. Teknologi, ini tidak baku. Bakunya teknologi. Metode, ini kosakata tidak baku. Sedangkan kosakata bakunya metode. Konduktor menggunakan C, ini tidak baku. Sedangkan kosakata bakunya konduktor menggunakan K. Componen, ini tidak baku. Kosakata bakunya komponen menggunakan K bukan C. Saklar, ini tidak baku. Kosakata bakunya saklar. Signal, bentuk tidak baku. Bentuk bakunya sinyal. Monorail, ini tidak baku. Kosakata bakunya monorel. Eksperimen menggunakan T di akhir kata. Ini merupakan kosakata tidak baku. Bentuk bakunya eksperimen tanpa T di akhir kata. Merubah, ini kosakata tidak baku. Kosakata bakunya mengubah. Demikian materi bahasa Indonesia pada tema 3. Terima kasih dan sampai jumpa.